Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada siang hari ini kita akan melangsungkan final debat dalam serangkaian perlombaan Dies Natalis Universitas Pendidikan Ganesha yang ke-21. Saya, Wayan Yulda Putri Rizkyawati, yang akan memandu jalannya perdebatan pada siang hari ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan tim pro, yakni ada dari Ruth Kezia, serta Komang Salina Brilianti, dan tim kontra, yakni dari Kadek Dwi Utami Putri, dan Kadek Nik Suryantini. Dengan tema yang akan diusung adalah pakaian terbuka pemicu pelecehan seksual. Sebagaimana kita ketahui, ternyata kasus pelecehan seksual menjadi kasus yang cukup banyak dirasakan masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat dewasa atau berusia dewasa, tapi ternyata juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah umur. Namun ternyata pelecehan seksual ini banyak sekali memiliki faktor yang menjadi penyebab atau pemicunya. Untuk itu, langsung saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. 2 menit, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut pandangan kami dari tim Pro mengenai pakaian terbuka pemicu terjadinya pelecehan seksual. Pakaian terbuka biasanya membuat diri kita lebih menarik perhatian karena pakaian terbuka dapat memperlihatkan lekuk tubuh kita yang membuat para pria ketika melihatnya merasa tertarik dan menimbulkan pikiran-pikiran dan juga tujuan negatif. Memang, menurut survei pakaian tidak menjadi pemicu pelecehan seksual, tetapi pakaian terbuka akan membuat kita berbeda dan membuat kita menarik. Ketika menggunakan pakaian terbuka, otomatis lekuk tubuh kita terlihat, yang menarik pelaku pelecehan seksual untuk melakukan hal negatif. Namun, meski begitu, biasanya kebanyakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena terangsangnya nafsu ketika melihat bagian tubuh seorang perempuan yang terbuka atau sengaja diperlihatkan. Hal ini mungkin dapat dilihat di berbagai media sosial, contohnya TikTok. Banyak perempuan yang sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bisa saja hal ini mengundang nafsu kaum Adam yang tidak sengaja menonton dan menyebabkan adanya pelecehan seksual secara nonverbal atau melalui komentar-komentar yang melecehkan perempuan. Sekian pendapat dari tim kontra, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pandangan dan hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman, disimpulkan bahwa tidak ada kaitan antara pakaian yang dikenakan oleh korban dengan pelecehan seksual. Baik perempuan yang berbaju terbuka maupun tertutup, sama-sama berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Hasil survei menggambarkan jenis-jenis pakaian wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual, yaitu yang pertama ada pakaian rok panjang dan celana panjang sebanyak 17,47%, baju lengan panjang sebanyak 15,82%, baju seragam sekolah sebanyak 14,23%, baju longgar sebanyak 13,80%, sedangkan menggunakan baju berhijab pendek atau sedang sebanyak 13,20%, baju lengan pendek sebanyak 7,72%, baju seragam kantor sebanyak 4,61%, baju berhijab panjang sebanyak 3,68%, rok selutut atau celana selutut sebanyak 3,0%, dan baju ketat atau celana ketat sebanyak 1,89%. Mereka yang berhijab dan bercadar juga mengalami pelecehan seksual sebanyak 0,17%. Bila dijumlahkan, terdapat 17 respon berhijab mengalami pelecehan seksual. Sekian pendapat dari tim kontra. Terima kasih kepada tim kontra karena sudah menyampaikan pandangannya. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk kepada sesi debat yang paling utama. Untuk itu, saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan sanggahannya terhadap apa yang sudah disampaikan kepada tim kontra.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya masih tetap setuju dengan pakaian adalah pemicu terjadinya pelecehan seksual. Kenapa? Karena menurut pandangan kami, wanita yang memakai pakaian seksi, pakaian yang ketat, dan pakaian yang kurang bahan itu memicu lelaki untuk menambah birahinya seperti itu. Jadi itu memicu dia, eee, memicu laki-laki ini menjadi ingin melecehi wanita tersebut, seperti itu. Jadi, eee, saya masih tetap setuju dengan pakaian ini adalah pemicu utama dari pelecehan seksual. Baik, saya persilakan langsung kepada tim kontra menyambung pendapat dari tim pro. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya masih berpendapat bahwa pakaian tidak menjadi faktor utama dalam pelecehan seksual. Hal ini juga dibuktikan oleh negara Belgia, di mana negara tersebut mendirikan sebuah pameran yang dilangsungkan di distrik Molenbeek, Brussels. Nah, di mana pameran tersebut mengambil judul It's My Fault, yang dalam pameran dipajang berbagai pakaian seperti gaun, dress, pakaian lari, serta pakaian-pakaian santai lainnya, di mana pakaian tersebut adalah milik korban pelecehan seksual. Nah, pakaian-pakaian ini sengaja dipinjamkan oleh museum tersebut agar masyarakat tahu bahwa faktor utama dalam pelecehan seksual itu bukanlah pakaian yang digunakan oleh korban, tetapi memang niat dari pelaku tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk dapat menyanggah kembali penyampaian dari tim kontra. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Namun kejahatan terjadi bisa karena terbuka peluang. Maka peluang itu harus ditutup semaksimal mungkin. Meski banyak yang tidak setuju atau kontra mengenai pakaian terbuka dapat memicu terjadinya pelecehan seksual. Namun tidak ada salahnya bagi kita seorang perempuan untuk selalu berpakaian yang sopan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana isi pikiran-pikiran jahat dari si pelaku pelecehan seksual ini. Ada baiknya kita mencegah salah satu pemicu dari terjadinya pelecehan seksual tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada tim kontra untuk dapat menyanggah kembali pendapat dari tim pro. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak setuju dengan pendapat tim pro. Di sini saya sebagai wanita yang juga risih kalau melihat wanita menggunakan pakaian terbuka di tempat yang tidak pantas. Berhubungan tidak semua orang di negara ini sudah bisa dan terbiasa berpikiran baik dan positif terhadap wanita yang berpakaian terbuka. Menurut saya, tidak ada salahnya kalau wanita sendiri yang bisa menjaga harta dan martabatnya dengan memilih waktu dan tempat yang tepat untuk memakai baju yang terbuka. Saya sendiri bukan memihak para lelaki yang suka melecehkan wanita, tidak. Saya juga mengecam mereka dan ingin mereka mengerti bahwa wanita bukan hanya objek seksual dan pemuas birahi. Kenapa saya heran? Mereka cuma bisa berpikiran jorok dan suka melecehkan wanita. Apa tidak ingat kalau yang mereka dilahirkan oleh wanita? Dan pendapat dari saya, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk dapat menyampaikan pendapatnya kembali untuk menyanggah tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya masih tetap setuju dengan pelecehan seksual ini dipicu oleh pakaian seperti itu. Nah, saya memang yang dikatakan tim kontra tadi. Nah, tadi dia sudah menyebutkan bahwa apakah lelaki tidak berpikir dia dilahirkan oleh wanita ya. Kalau menurut saya, kalau dia sudah birahi seperti itu, dia mungkin tidak ingat dia itu dilahirkan oleh siapa, oleh wanita dan oleh siapa seperti itu. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Nah, kita kan
Indonesia, budaya. Kita masih kental dengan budaya seperti itu. Pakaian juga kita masih kental dengan adat seperti itu. Nah, pakaian kita juga masih sopan, termasuk sopan di Indonesia. Nah, kenapa kita harus mengikuti budaya kebarat-baratan seperti itu? Jadi, lebih baik kita wanita tetap menjaga kehormatan kita seperti itu. Nah, jadi kita harus tetap menjaga pakaian kita. Kita harus menjaga Oke, baik. pakaian kita seperti itu. Kita memakai tidak. Saya persilakan langsung kepada tim Terima kasih. kontra untuk dapat menyentuh pendapat tim pro. Baik, terima kasih. Tadi tim kontra mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti gaya berpakaian masyarakat luar seperti itu. Tapi menurut saya gaya berpakaian itu kita para manusia ya, itu memiliki hak dalam berpakaian, baik wanita maupun pria. Jika pria bebas mengenakan pakaian apapun yang dia sukai tanpa harus merasa takut dilecehkan, mengapa wanita harus membatasi pakaiannya seperti itu? Kita memiliki hak yang sama-sama memiliki kebebasan dalam berpakaian. Jadi bukan kitanya yang harus ditahan dalam berpakaian, tetapi mindset para laki-laki atau para pelaku lah yang harus diubah. Bahwa melihat wanita berpakaian seksi itu bukan berarti wanita ingin dilecehkan, tetapi itu adalah hak mereka dalam berpakaian seperti itu. Jadi yang diubah di sini lebih mengarah pada mindset atau pemikiran mereka bahwa pakaian seksi tidak berarti bahwa mereka ingin dilecehkan seperti itu, tapi itu adalah hak mereka. Seperti halnya laki-laki, apakah mereka berpakaian seksi berarti mereka ingin dilecehkan oleh wanita? Kan tentu tidak. Sama pula halnya pada wanita seperti itu. Jadi pakaian di sini tidak menjadi penentu bahwa mereka ingin dilecehkan seperti itu. Sekian dari saya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas setiap tim karena sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk itu kita masuk kepada sesi kesimpulan. Untuk tim pro, saya persilahkan dapat menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu pemicu dari adanya pelecehan seksual itu adalah pakaian yang terbuka. Meskipun banyak yang tidak setuju mengenai hal tersebut, tetapi kita sebagai perempuan harus memiliki kesadaran diri untuk tidak menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesimpulannya. Langsung saja kepada tim kontra untuk dapat menyimpulkan pandangannya juga. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan, yaitu ada yang menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual itu terjadi akibat pakaian yang digunakan oleh korban. Tetapi itu salah. Jenis pakaian bukan faktor signifikan, jadi jangan menghakimi korban. Faktanya siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual, bukan hanya wanita yang berpakaian terbuka atau seksi. Contohnya saja seperti orang memakai jilbab, bisa jadi kasus pelecehan seksual. Melainkan memang dari niat si pikiran laki-laki yang memicu adanya pelecehan seksual. Jadi yang perlu diubah adalah mindset, cara berpikir dan berpikirnya laki-laki, bahwa pakaian terbuka itu bukanlah salah, tetapi cara berpikirnya dan pandangan laki-laki yang salah. Terima kasih. Baik, itulah dia kesimpulan yang telah disampaikan untuk setiap tim dari tim kontra maupun tim pro. Tim pro tadi menegaskan bahwasannya yang menjadi pemicu dalam adanya pelecehan seksual memanglah pakaian yang terbuka. Berbanding terbalik dengan tim kontra yang menyatakan secara tegas bahwasanya bukanlah pakaian yang terbuka menjadi pemicu dalam adanya kasus pelecehan seksual, tetapi niat si pelaku yang menyebabkan terjadinya kasus pelecehan seksual. Karena menurut tim kontra, ternyata ada banyak faktor lain yang menjadi penyebab dan jauh lebih besar sehingga mengakibatkan adanya kasus pelecehan seksual ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim kontra maupun tim pro. Untuk itu, izinkan saya untuk dapat menyimpulkan sesi perdebatan kita pada siang hari ini. Dapat saya simpulkan adalah
ternyata banyak sekali kasus pelecehan yang dapat kita lihat dalam setiap tahunnya berdasarkan data yang ada. Namun memang yang menjadi salah satu penyebab dari adanya kasus pelecehan seksual ini adalah pakaian yang terbuka. Namun ternyata ada masih banyak kasus pelecehan seksual yang tidak disebabkan oleh pakaian yang terbuka. Namun ada pemicu-pemicu lain yang jauh lebih besar sehingga mengakibatkan banyaknya kasus pelecehan terbuka di Indonesia. Semoga ajang perdebatan kita pada siang hari ini dapat banyak memberikan wawasan-wawasan baru kepada para peserta yang lain untuk dapat menjaga dirinya dan terhindar dari kasus pelecehan seksual. Itulah dia serangkaian perlombaan debat, sesi final debat dalam serangkaian Dies Natalis Universitas Pendidikan Ganesha yang ke-21. Untuk itu, saya, Wayan Hilda Putri Skarti, memohon izin untuk undur diri dalam memandu sesi perdebatan pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.